Halo semua sahabat YouTube, selamat datang di channel Movie Storyland. Oke, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar mendapatkan notifikasi film-film kami terbaru. Oke, kali ini Mimin akan merekap ulang alur cerita film yang berjudul Good Will Hunting. Di mana pria ini, yang menjadi cleaning service, mempunyai kepintaran di atas rata-rata sehingga bisa mengalahkan profesor yang ada di universitas itu. Oke, kita langsung ke ceritanya aja. Film dibuka dengan seorang profesor terbaik di universitas itu, yang mendapatkan penghargaan Nobel, yaitu Profesor Gerald. Di mana Profesor Gerald memberikan soal kepada murid-muridnya, yang belum terpecahkan selama ini. Dan siapa yang bisa memecahkan rumus soal ini, dia bisa dikatakan orang hebat, namanya dapat disejajarkan dengan orang-orang yang mendapatkan penghargaan Nobel. Adegan berganti kepada seorang pria, di mana pria ini bekerja sebagai cleaning service di universitas ini, dan namanya Will Hunting. Saat ia melakukan pekerjaannya, ia sambil lihat-lihat, dan menemukan papan yang berisi soal. Karena Will ini merasa tahu jawabannya, ia menulisnya di papan tulis itu. Keesokan harinya seperti biasa Profesor Gerald memasuki kelas. Namun sebelum memasuki kelas ia kaget karena papan yang ia tulisi soal sudah ada jawabannya semua, dan jawabannya benar semua. Ia penasaran siapa yang bisa menjawab soal tersulit itu. Karena bertahun-tahun tidak ada yang mampu memecahkan soal tersebut. Bahkan Profesor Gerald sendiri tidak mampu menjawab soal tersulit itu. Akhirnya keesokan harinya Profesor Gerald memutuskan untuk mengumpulkan semua mahasiswa, untuk mengumumkan siapa mahasiswa hebat tersebut. Semua mahasiswa pada penasaran siapa mahasiswa hebat itu. Kemudian Profesor Gerald mempersilahkan maju kepada mahasiswa tersebut. Namun tidak ada satupun mahasiswa yang berani maju. Karena memang yang menjawab soal di papan itu, bukan mahasiswa tapi tukang cleaning service, yaitu Will. Adegan berlanjut di mana Will berkumpul bersama teman-temannya. Sekedar informasi ya sahabat YouTube. Ternyata Will ini adalah seorang yatim piatu di mana ia harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kadang ia bekerja sebagai cleaning service, kadang juga bekerja bersama teman-temannya menjadi kuli bangunan. Tapi Will ini seorang jenius yang mempunyai kelebihan dan kepintaran di atas rata-rata. Ia mempunyai hobi belajar dan membaca buku. Will mudah memahami semua buku yang dibacanya. Meskipun ia tidak kuliah, kepintarannya tidak kalah sama mahasiswa yang kuliah. Bahkan kepintarannya menyamai profesor, karena hobinya itu yaitu belajar. Bagaimana menurut sahabat YouTube? Hebat kan? Makanya kita jangan males-males belajar. Will saja bisa pintar karena hobinya itu meskipun tidak kuliah. Oke, sebelum lanjut ke adegan berikutnya, coba komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan film-film terbaru kami. Oke, adegan berlanjut di mana Will jalan bersama teman-temannya yang suka resek itu. Tiba-tiba di tengah jalan ia berhenti dan memukuli seseorang tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba polisi datang. Will yang tidak sempat kabur akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah menjalani pemeriksaan, Will pun dibebaskan. Namun ia harus mengikuti persidangan minggu depan atas kasusnya ini. Keesokan harinya seperti biasa Profesor Gerald pergi mengajar. Namun sebelum memasuki kelas ia melihat Will mengerjakan soal yang ada di papan. Awalnya ia mengira Will hanya mencoret-coret saja. Tapi setelah dicek, hasilnya mengejutkan, ternyata Will mampu menjawab semua soal yang ada di papan. Profesor Gerald penasaran dengan Will, ia mengejarnya namun Will sudah hilang. Akhirnya Profesor Gerald pergi ke bagian divisi kebersihan universitas itu. Untuk menanyakan siapa cleaning service yang ciri-cirinya ia sebutkan.
Akhirnya ia mengetahui siapa cleaning service itu. Ternyata adalah Will. Di sisi lain Will, jalan bersama teman-temannya ke kafe tempat biasanya nongkrong. Dan di sana banyak mahasiswa-mahasiswa dari Harvard nongkrong. Dan teman Will yang bernama Chucky ini dengan pedenya ia mendekati cewek-cewek dari Harvard itu dan ia mengaku kuliah di sana. Padahal ia pengangguran yang gak jelas gitu. Akhirnya ada seorang mahasiswa yang ingin mengetes apa benar Chucky kuliah di sana. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Akhirnya Chucky tidak bisa menjawabnya. Lalu Will menghampiri temannya itu dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepada temannya itu. Dan hebatnya lagi Will malah memberi pertanyaan balik kepada mahasiswa itu, dan ia kebingungan menjawabnya. Karena sebenarnya Will memang lebih pintar dari mahasiswa itu. Karena melihat kepintaran Will, cewek dari Harvard itu mengajak ngobrol. Namanya Skyler, dan ia memberi nomor teleponnya kepada Will. Siapa tahu nanti Will ingin bertemu dengannya. Lalu keesokan harinya Will mengikuti persidangan dalam kasusnya yang memukuli orang kemarin. Dan ternyata, Will ini memang hebat. Ia tidak membutuhkan pengacara untuk membela dirinya. Ia bisa menjadi pengacara untuk dirinya sendiri. Ya, walaupun Will tidak kuliah hukum tapi dia bisa memahami sistem hukum yang ada di negaranya itu. Ya tentunya, hasil hobinya itu yang suka belajar dan membaca buku. Maka dari itu ia banyak tahu tentang hukum yang ada di negaranya. Kamu juga ya sahabat YouTube, banyak belajar supaya pintar seperti Will. Dan secara kebetulan pada saat itu Profesor Gerald pergi ke pengadilan untuk suatu kepentingannya sendiri. Dan tanpa sengaja ia juga melihat Will melakukan pembelaan atas dirinya sendiri dalam persidangan. Profesor Gerald terpaksa masuk dalam ruangan itu, untuk menyaksikan Will melakukan pembelaan atas kasusnya sendiri. Dan disitulah Profesor Gerald semakin kagum pada kepintaran Will, yang mampu melakukan pembelaan dalam dakwaannya. Dan karena Will terlalu sering melakukan keributan, hakim terpaksa memasukkan Will dalam penjara. Dan di sana Profesor ingin membebaskan Will, karena ia melihat potensi Will sangat tinggi. Dan Profesor Gerald memberi 2 syarat. 1. Ia harus membantu Profesor dalam matematika. 2. Ia harus pergi ke psikiater, supaya bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, yang memukuli orang secara tiba-tiba, melakukan kerusakan dan keributan di tempat umum. Dan sebenarnya Will menolak pergi ke psikiater karena ia merasa tidak gila. Tapi karena ia tidak ingin dipenjara, terpaksa ia terima syarat dari Profesor Gerald. Dan keesokan harinya Will langsung bersama Profesor. Dan ia juga mampu menyelesaikan soal-soal matematika yang belum bisa diselesaikan Profesor. Profesor tambah kagum pada kepintaran Will. Namun pada saat Will pergi ke psikiater, semuanya dibikin emosi oleh Will. Karena Will mematahkan semua argumen-argumen yang diberikan padanya. Dan psikiater ini kalah mental sama Will. Karena Will sering menghinanya. Akhirnya semua psikiater menyerah tidak sanggup menangani Will. Terpaksa Profesor menemui teman kuliahnya yang berprofesi sebagai psikiater, namanya Saon. Di sana ia menceritakan tentang Will. Mulai dari kepintarannya sampai kejiwaannya yang berperilaku buruk. Karena merasa tertarik akhirnya Saon menerimanya. Dan ingin membantu kejiwaan Will. Dan keesokan harinya Saon bersama Will untuk melakukan terapi. Baru saja terapi dimulai, Will sudah membuat Saon emosi. Karena ia mengatakan Saon tidak bahagia dengan keluarganya, dengan memandang sebuah lukisan. Ia mengatakan bahwa Saon tidak mencintai istrinya. Tersontak Saon marah karena ia sangat mencintai istrinya yang baru saja meninggal. Sebenarnya Will ini memang sengaja melakukan itu, karena ia tidak ingin membuka dirinya pada orang lain. Makanya setiap Will diwawancara ia membuat marah semua psikiater. Dan ia berhasil melakukan itu. Dan Saon menganalisa bahwa Will ini menutup dirinya. Ia tidak ingin diketahui kepribadiannya.
Lalu Saon memutuskan untuk menemui Will kembali, untuk mengenal Will lebih jauh. Lalu kemudian Will yang tertarik pada Skyler, ia mencoba menghubunginya dan mengajaknya berkencan. Will dan Skyler yang banyak kesamaan akhirnya ia merasa cocok satu sama lain. Sampai ia melakukan ciuman pertamanya. Lalu keesokan harinya Saon menemui Will. Ia mengobrol banyak dan Saon mencoba menasehati Will, bahwa tidak semua bisa dipelajari dari baca buku. Seperti mencintai istrinya, kau akan merasakan bila kamu berhubungan langsung. Dan Saon menebak kalau Will tidak pernah merasakan cinta. Will terdiam dengan masukan Saon. Karena tertarik lalu keesokan harinya Will menemui Saon di ruangannya. Ia mengobrol banyak dan Will merasa nyaman dan menganggap Saon ini dapat mengerti kepribadian Will. Dan ia mulai terbuka dia bercerita tentang Skyler. Saon menyarankan kalau Will memang suka sebaiknya ia mendekati dan mengatakannya. Lalu keesokan harinya Will menemui Skyler di apartemennya. Ia meminta maaf karena sudah lama tidak menghubunginya. Kemudian Will mengajak Skyler jalan, dan ia pergi menonton kerapan anjing. Karena semakin dekat lalu Skyler bertanya tentang keluarga Will. Will yang tidak punya keluarga ini karena yatim piatu. Ia tidak terbuka malah ia berbohong. Karena kalau mengatakan sebenarnya takut Skyler meninggalkannya. Akhirnya ia mengada-ngada. Skyler memaksanya kalau ia tidak mengenalkan pada keluarganya berarti Will tidak mencintainya. Will yang kebingungan ini akhirnya ia membawa Skyler ke teman-temannya. Tanpa disangka ternyata Skyler cocok dengan teman-teman pengangguran Will. Akhirnya mengobrol banyak. Di sisi lain Profesor Geralt menemui Saon dan menanyakan hasilnya. Saon mengatakan, sabar dulu Geralt, Will butuh waktu. Profesor dengan emosi mengatakan, kamu harus cepat Saon. Will ini mempunyai potensi besar. Ia sudah ditawari pekerjaan di mana-mana. Ia sabar Geralt, beri Will sedikit waktu lagi. Ia hanya butuh waktu untuk menentukan tujuan hidupnya. Ternyata benar. Keesokan harinya saat Will dipanggil untuk wawancara, ternyata yang disuruh datang adalah temannya. Pastinya wawancara tersebut tidak berjalan lancar, karena teman Will yang bodoh ini jawabannya ngawur semua. Di sisi lain Will yang sedang tidur sama Skyler. Di sana Skyler yang sudah mencintai Will. Ia bercerita, bahwa ia ingin melanjutkan kuliahnya di Stanford, dan ingin mengajak Will tinggal bersamanya. Will yang mendengarnya itu langsung kaget. Ia tidak ingin menjadi beban untuk Skyler. Karena Will ini pengangguran, ia tidak punya ijazah untuk mencari pekerjaan. Skyler tidak peduli dengan semua itu. Ia memaksa Will tinggal bersamanya. Karena Skyler yakin bahwa Will menjadi orang yang baik di masa depan. Tapi tetap menolaknya. Karena sebenarnya Will ini takut untuk berkomitmen. Ia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Karena sejak kecil ia menjadi yatim piatu, jadi tidak ada dukungan dari keluarganya. Karena merasa hubungannya semakin jauh. Tiba-tiba Will mengatakan bahwa ia tidak mencintai Skyler, tersontak Skyler kaget dan marah. Lalu Will meninggalkannya. Setelah ia berpisah dengan Skyler, hidupnya tambah tidak karuan. Ia juga bertengkar dengan Profesor Geralt, ia merendahkan Profesor Geralt, dan juga menolak semua tawaran pekerjaan yang ada, lalu pergi meninggalkan Profesor. Lalu ia pergi menemui Saon dan menceritakan semuanya. Lalu Saon menegurnya kenapa kamu menolak semua pekerjaan yang ada dan memilih jadi cleaning service dan kuli bangunan. Memangnya kenapa kalau jadi kuli bangunan dan cleaning service apa cuma kerja kantoran aja yang terhormat? Jawab Will. Ternyata Will ini ingin membuktikan bahwa kuli bangunan juga pekerjaan yang terhormat. Dan Will yang merasa muak dengan semuanya itu, akhirnya pergi meninggalkan Saon, dan menemui teman-temannya. Dan Will meminta pekerjaan pada Chucky. Dan pada saat itu juga Will bekerja bersama Chucky sebagai kuli bangunan.
Pada saat jam istirahat Will dan Chucky mengobrol santai, dan Chucky bertanya pada Will, "Will, kapan kamu menjadi orang sukses?" Mendengar pertanyaan Chucky, Will kaget. "Apa maksudmu tanya begitu?" tanya Will. "Will, kami ingin melihat kamu menjadi orang sukses," kata Chucky. "Memang kenapa kalau jadi kuli bangunan apa tidak sukses?" kata Will. "Saya akan menjadi kuli bangunan bersama kalian bahkan berpuluh-puluh tahun," kata Will. Mendengar itu Chucky marah. "Apa Will? Kamu ingin berpuluh-puluh tahun menjadi kuli bangunan, sedangkan dengan kepintaranmu, kamu bisa menjadi orang sukses. Malah kamu ingin menyia-nyiakan ingin menjadi kuli bangunan, sedangkan saya rela melakukan apa saja ingin mendapatkan kepintaran. Malah kamu menyia-nyiakannya dengan menjadi kuli bangunan. Bagaimana kamu ini Will?" Mendengar saran dari temannya ini, akhirnya Will sadar bahwa temannya juga ingin melihat Will sukses. Lalu akhirnya Will menghubungi Shaun lagi. Dan di sisi lain Profesor Geralt cekcok dan menyalahkan Shaun karena tidak bisa mendidik Will. Dan pada saat itu juga Will datang. Akhirnya Profesor Geralt pergi meninggalkan Will dan Shaun. Dan di sana Shaun mengatakan pada Will bahwa ia sudah melakukan penelitian tentang Will. Dan ia mencatatnya. Dan catatannya diberikan pada Will. Dan Will membacanya catatan itu. Will langsung kaget karena Shaun mengetahui tentang dirinya. Ternyata saat kecil Will dianiaya oleh ayah tirinya. Sejak itu Will trauma dan menutup diri, ia tidak berani berkomitmen. Lalu Profesor memberi saran itu bukan salahmu nak, kata Shaun. Dan pada saat itu Will menangis kepada Shaun sejadi-jadinya. Dan Will mulai sadar bahwa ia harus berubah. Lalu di kemudian hari Will mulai melamar pekerjaan. Dan ia juga diterima di sebuah perusahaan yang besar. Will juga mulai menghubungi Skyler, ia meminta maaf atas kesalahannya. Dan ia ingin berbaikan. Will setelah mencapai kesuksesan ia juga menemui teman-temannya. Teman-teman Will juga menyatakan kebanggaannya atas kesuksesan Will, karena Will sudah mencapainya. Lalu kemudian hari Will menemui Shaun, ia berterima kasih karena mau mendengar curhatan Will. Dan Will tidak ingin berpisah begitu saja karena Will sudah menganggap Shaun seperti ayahnya. Lalu Shaun memberi nomor teleponnya siapa tahu Will membutuhkannya. Film pun berakhir. Bagaimana menurut sahabat YouTube? Coba komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini.